undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa? Di momen ini kita mau apresiasi sama tim Detik Sore karena tumben-tumbennya rajin bikin filler untuk editorial review. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Salah. Ya, karena tadi, memang momennya spesial ya Maya. Iya, momennya memang spesial dan ini juga kan sebenarnya ada banyak waktu lah karena demonya terjadi dari pagi gitu sebenarnya sampai sekarang siang sih ya. Sampai sekarang masih berlangsung juga. Nah, untuk tahu update-nya seperti apa, kita sudah bersama seperti biasa dari Detik News ada Mas Torik. Yeay. Dan dari Zoom ada Edi Prayitno. Oh, ada Adi Prayitno. Udah bergabung sama kita? Sudah ya. Mau langsung kita sapa? Biar Pak Torik sama Edi Prayitno bisa nostalgia. Halo Mas Adi. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Wah, ini pendemo ini. Ini pendemo ini. Ada Mas Torik, ada Maya dan juga ada Edo di sini. Mas Adi, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, lagi temenin adik-adik mahasiswa demo Kelapa 2 ini. Oh, Oh, begitu. ini serius. Ini lokasi sekarang lagi di mana nih, Mas Adi? Ya cari aman dulu lah. Tadi udah ke sana tapi udah ke lokasi. Masih Masih di sini, ya? Pak. Oh, masih. Tapi lokasi saat ini kondisi di sana aman terkendali kah atau udah ada eskalasi? Aman, terkendali, semakin ramai, semakin banyak mahasiswa yang Turun. menyanyi lagu dengan protes-protesnya yang keras meminta DPR untuk segera membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada karena itu dianggap inkonstitusional, membegal demokrasi dan seterusnya lah. Jadi ini bagi saya bagian dari salah satu eskalasi aksi protes mahasiswa yang cukup agresif ya dibandingkan dengan demo-demo sebelumnya. Saya melihat dari dekat misalnya demo revisi tentang Undang-Undang KPK, kemudian Cipta Kerja, nggak ada yang bisa jebol gedung DPR depan dan belakang. Tapi hari ini jebol itu orang. Jebol ya. Mas Torik mungkin mau bernostalgia, Mas Torik. Ini kalau Mas Adi demo isunya pilkada ya, bukan Provinsi Madura ya. Oh, Termasuk dong. kalau itu nunggu momen, Mas, nunggu momen. Belum. Sekarang ini kan udah itu, Mas Adi, DPR merasa menyatakan tidak akan ada pengesahan RUU Pilkada. Nah, kalau tadi kata Mas Adi melihat dari dekat, ini kayaknya masa tuh belum yakin gitu ya sama pernyataan tersebut. Ya problemnya mahasiswa, kelompok aktivis dan civil society itu sudah hilang rasa ke DPR. Jadi secanggih apapun mereka bicara, sehebat apapun statement-statement mereka yang seakan-akan pro terhadap rakyat dan demokrasi, sudah tidak dipercaya. Jadi protes dan demonstrasi hari ini sebenarnya adalah sebagai salah satu bentuk penebal bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu harus dikawal. Karena kalau tidak dikawal, pastinya DPR ini kan suka main belakang nih, gelap mata sudah. Nggak pakai teori, mereka nggak pakai bagaimana mendengarkan aspirasi rakyat, ya kemudian dikhawatirkan disahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini kemudian membuat kaget begitu banyak orang. DPR ini kan biasanya kalau rapat sepi gitu ya, nggak ada yang datang. Kemarin di balik tiba-tiba quorum, rapatnya 7 jam, revisinya kemudian cepat. Hari ini mau disahkan, mana nggak pada kaget itu para aktivis. Oleh karena itu, sekalipun ada statement-statement dari pimpinan DPR dan Istana hari ini yang mengatakan bahwa mendengar aspirasi rakyat karena begitu banyak protes, masih nggak percaya, Mas. Satu-satunya kepercayaan yang mungkin akan muncul ke kelompok aktivis dan kelompok kritis ini kalau kemudian DPR menyatakan akan membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Udah. Nah, itu ada clue yang Kalau tidak dibatalkan, mereka tetap akan dicurigai punya agenda ya untuk menutup-nutupi dan sambil sembunyi-sembunyi akan mengesahkan revisi undang-undang ini. Namanya ditunda kan, bisa nanti malam setelah mahasiswa demo bubar. Mungkin besok setelah Jumatan tak lagi ada protes dan demo, mungkin disahkan. Mas Adi, mungkin ini perlu biar dijelaskan lagi ke penonton Detik Sore. Sebenarnya apa yang dipermasalahkan oleh para pendemo, apa yang diprotes, apa yang dikhawatirkan dari hasil rapat RUU Pilkada ini yang kemarin diselesaikan oleh DPR dan mau disahkan hari ini? Pertama begini, kalau kita mendengar tuntutannya itu satu bahwa Mahkamah Konstitusi
putusannya itu kan final and binding. Hmm. Jadi ini mewajibkan semua pihak untuk mematuhi dan menaati. Itu titik, nggak ada perdebatan. Karena ini berlaku ketika putusan MK 90 terkait dengan usia syarat minimal pencapresan. DPR nggak bunyi, DPR nggak sibuk bicara tentang undang-undang pemilu, nggak rapat 7 jam kan untuk membuat satu regulasi yang terkait dengan pemilu. Jadi ini yang saya kira menjadi alasan pertama. Nah yang kedua, ini kan kawan-kawan milenial khususnya yang lahir pasca reformasi, yang lahir tahun 2000 sampai sekarang sudah mulai sangat agresif dengan politik. DPR kan suka gelap mata dan sering tidak mendengarkan aspirasi mereka. Sudah begitu banyak undang-undang yang tidak populer, yang tidak pro rakyat disahkan. DPR ini kan suka tutup mata dan tutup telinga. Oleh karena itu ketika muncul terkait dengan revisi undang-undang pilkada yang dikebut dalam 7 jam itu kan semuanya pada kaget. Ini DPR mau main-main ini dengan Mahkamah Konstitusi yang saya kira secara definitif sudah memutuskan tentang threshold pencalonan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. Karena kalau undang-undang ini disahkan, maka secara tidak langsung putusan dari Mahkamah Konstitusi itu tidak berlaku. Karena itu adalah peraturan yang dibuat oleh DPR. Kan di situ sebenarnya konteksnya. Oleh karena itu dulu kan DPR mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang mesti ditaati, dihormati. Kok giliran sekarang bikin tandingan gitu kan repot Pak barangnya. Jadi ini yang sepertinya membuat amarah. Jangan pernah main-main lah dengan demokrasi kita. Jangan pernah main-main lah dengan utak-atik konstitusi kita. Jangan hanya karena untuk kepentingan kelompok politik tertentu semua hal itu ditabrak dan tidak sesuai dengan kaedah-kaedah demokrasi dan konstitusi. Kayaknya itu poinnya ya. Poinnya itu bahwa ini kayak hanya untuk kepentingan segelintir orang ya yang bikin orang banyak demo hari ini ya. Ya buktinya yang direvisi dalam undang-undang pilkada cuma 2 hal itu. Syarat minimal usia pencalonan gubernur. Kan itu hampir sama dengan kasusnya di Pilpres 2024 kan yang cukup ramai itu putusan 90, kali ini putusan 60. Oleh karena itu ketika revisi undang-undang pilkada itu kemudian kalau disahkan hari ini artinya orang yang umurnya 30 tahun nanti saat dilantik kalau dia terpilih itu boleh, bukan saat dia ditetapkan sebagai calon. Kan orang juga tahu siapa ini orang yang dimaksud kan, dari kakak ke adik lah kira-kira begitu. Nah yang kedua tentu terkait dengan threshold ya. Karena untuk menjadi calon gubernur, bupati, dan wali kota itu kan nggak gampang kalau kita mengacu pada undang-undang sebelumnya. 20% ya perolehan, perolehan suara DPRD. Ini kan menjadi sulit, partai-partai besar tak ada satupun misalnya di provinsi dan daerah tertentu nggak bisa maju. PKS tak bisa maju, Gerindra tak bisa maju, PDIP nggak bisa maju karena syarat 20% itu. Putusan MK ini kan sebenarnya menjadi angin segar ke semua partai politik. Sekalipun nggak sampai 20%, kursinya kalau dia dapat 7%, anggaplah begitu, untuk provinsi yang jumlah pemilihnya 6-12 juta, boleh itu masuk barang. Iya kan? Ini yang kemudian disambut dari putusan MK. Kalau tiba-tiba revisi undang-undang pilkada ini disahkan, ya sulit. Partai ini, apalagi fenomenanya di pilkada serentak ini, ada fenomena pengucilan, ya, terhadap partai politik tertentu, tidak diajak dalam koalisi mayoritas, tidak diajak dalam koalisi KIM, dan dibiarkan sendirian berjalan di tempat yang sunyi. Efeknya apa? PDIP maksudnya ya, PDIP. Nah, PDIP salah satunya. Ini kan mengerikan, karena di berbagai tempat, dan ratusan ya, kabupaten, provinsi, dan kota, hanya akan memunculkan calon tunggal. Nah, berarti ini tuh bukan cuma soal Jakarta kan ya, kan orang kan banyak ngomonginnya karena untuk menjegal Anies. Ya sebenarnya enggak kan ya. Kalau sebelum ada putusan MK itu akan banyak kotak kosong potensinya di berbagai daerah ya. Betul, di berbagai tempat terutama di daerah kabupaten dan kota. Saya kira bukan hanya Kim Plus kok yang bisa sapu bersih dukungan partai. Di tempat yang lain juga. Non Kim Plus karena jagoannya kuat, dia bisa memborong partai juga muncul calon tunggal melawan kota kosong. Secara prinsip kalau kita nggak ada peduli saya mau menang jadi gubernur, bupati, dan wali kota, nggak ada urusannya dengan kita, Mas. Ya, yang ada urusannya itu kalau urusan Provinsi Madura, ya kan? Tapi ini ada kaitannya nggak sih, Mas Adi, dengan sebutan dari Pak Bahlil kemarin menyebutkan sempat mention soal Raja Jawa? Betul. Ya iyalah, kan Raja Jawa trending, bukan terkait dengan
Golkar. Tapi Raja Jawa ini kan posisinya cukup powerful di negara ini. Nah, sebenarnya netizen ini berterima kasih dengan Pak Bahlil karena mengingatkan kembali posisi Raja Jawa yang ngeri-ngeri sedap, berbahaya kalau berseberangan. Nah, Raja Jawa ini mampu mengorkestrasi begitu banyak kepentingan politik di negara ini. Ibaratnya kalau Raja Jawa ini menginginkan ada kelapa di atas sana gitu. Dilihat saja kelapanya yang jatuh itu, Pak. Ilmunya telepati ya. Telepati dan punya ini kekuatan yang saya kira tak ada satupun yang bisa membendung di negara ini. Oleh karena itu ya tentu saja kalau kita bicara tentang Raja Jawa, kan orang taunya Raja Jawa itu kalau analogi politik hari ini adalah penguasa saat ini atau presiden saat ini. Oh, bukan Sultan Hamengkubuwono ya? Bukan. Kalau itu literally. Tapi kan nadanya bercanda. Pak Bahlil ini kita tahu sangat humoris ya, tapi perkataannya cukup intimidatif. Bercanda tapi mengintimidasi kan. Khas beliau. Ngeri kita ini Golkar kalau berseberangan dengan Raja Jawa katanya. Celaka kita. Itu kan sangat intimidatif. Betul, apalagi disampaikan oleh Ketua Umum Golkar yang baru terpilih secara aklamasi. Itu kan pesan politiknya. Jangan pernah main-main dengan kepentingan politik Raja Jawa. Takut. Mas Adi, kita agak ke politik praktis sedikit. Kan DPR paling nggak pernyataan yang kita pegang sekarang tidak akan mengesahkan RUU Pilkada. Berarti kan yang berlaku putusan MK, yaitu yang partai politik bisa mengusung dengan syarat 7,5% walaupun tanpa kursi DPRD. Nah ini kan peluang PDIP di DKI jadi terbuka untuk ngusung calon kan. Nah sekarang kan yang lagi rame menghubungkan Anies dan PDIP. Kalau menurut Mas Adi, kan kalau kita lihat sejarahnya kan agak jauh nih dua kawan ini kan. Posisinya apakah mungkin PDIP akan mengusung seorang Anies Baswedan di Pilkada DKI? Kita coba untuk berandai-andai bahwa undang-undang yang dipakai dalam pilkada kita adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi ya. Memungkinkan partai seperti PDIP itu bisa mengusung calon contohnya Anies. Saya termasuk yang meyakini 4.000% PDIP sangat tertarik untuk mengusung Anies. Sedang dalam negosiasi sepertinya apakah Anies perlu dimerahkan atau tidak. Itu titik kunci. Merahkan jadi kader ya? Merah itu kader, karena PDIP ini kan sepertinya trauma. Jangankan orang lain kata dia, kader aja bisa berkhianat. Ini mana nih ngomongin Raja Jawa ini? Tapi satu hal yang prinsip, kalau melihat peluang ini yang digunakan sebagai acuan nanti dalam pilkada adalah putusan Mahkamah Konstitusi, mestinya PDIP itu harus mulai bicara tentang ideologi itu dalam banyak hal harus bernegosiasi dengan kepentingan politik taktis dan pragmatis lah. Ini kan kalau kita mendengar suara-suara publik kan ada harapan memang Anies itu bisa maju lah sebagai penantang Ridwan Kamil dan Suswono. Persoalan kalah dan menang belakangan. Oleh karena itu jarak politik ya, tembok tebal yang selama ini membatasi antara Anies dan PDIP dan Anies itu bisa diterabas karena secara rasional, secara angka statistik hanya Anies lah yang paling mungkin menang di Pilkada Jakarta. Ahok memang elektabilitasnya runner up, tapi Ahok ini mentok. Ahok mentok ya. Ya, kepentok, nggak dapat tambahan dari tempat yang lain. Tapi kalau Anies masih potensial mendapatkan dari tempat yang lain suara-suaranya. Apalagi Rano Karno, apalagi Risma, apalagi Hendy, udahlah. Kalau untuk punya kesempatan maju bagi saya kalkulasi politiknya wassalam itu. Tapi kalau PDIP nekat dalam tanda kutip ya, memerahkan Anies Baswedan, mengusung dalam Pilgub Jakarta, ini menarik barang. Nah ya, kira-kira itu apa ya dampaknya di internal PDIP ya? Lucu banget ya sebenarnya kan. Katanya PDIP sudah memasrahkan segala sesuatunya pada pengurus DPP. Pengurus DPP sepertinya juga sudah memberikan lampu kuning hampir ke hijau. Tinggal bagaimana ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri. Tadi Bu Mega pidatonya masih apa ya? Sepertinya masih kuning belum ke merah malah arahnya. Enak aja nyuruh-nyuruh gua dukung Anies. Emang siapa? Mau nggak nurut gitu dari bilangnya. Mau nggak nurut dan katanya gitu. Ya ini kan testing the water juga kan. Ini ngetes dulu apa respon Anies dan lain-lain ya. Betul, kalau Anies jadi diusung oleh PDIP, Anies bisa tidak menyesuaikan chemistry dan ritme dengan kawan-kawan PDIP. Jangan asik sendiri, nanti kepilih bilangnya ya PDIP yang butuh kan repot barang. Ya, ini lagi saling tawar, lagi tawar-menawar ini ya.
Betul. Anies ini kan tipikal orang yang so asik sendiri, Mas. Waduh, Bro. duh. Bukan kita yang bilang Mas Adi. Betul. Betul itu. Bentar, ini direkam ya? Ini live, Mas. Live. Ini live, Mas. Oh, udah kayak selebgram. Oh, ini udah live. Mas ada Adi bisa pick-nya aja. ya. Iya. Pengamat kayak- cogan gini. Benar. Kalau ngomong dengan kawan-kawan detik, kita ini suka tanpa tedeng aling-aling kayak berasa ngomong di warung kopi bawah itu. Anies Iya. ini so asik kan, so asik gitu ya. Terpilih jadi gubernur seakan-akan partai dan pendukungnya dinilai nggak terlampau penting kontribusinya. PDIP nggak mau begitu sepertinya. Kalau Anies tertarik ya kau harus punya komitmen. Apa komitmennya? Masuk PDIPK sesuai dengan tarikan napas politik PDIPK, sesuai dengan ideologi PDIP dan seterusnya dan seterusnya. Kan itu yang sebenarnya sedang diuji. Nah kalau menurut Mas Adi sebaliknya, Anies tertarik nggak kalau dengan tawaran KTA itu? Memungkinkan nggak? Tertarik pasti. Ini pilihan mentok juga kan Oh, nih. dibeli, jadi apapun dibeli itu maksudnya. Anies ini kan politisi, Pak. Kalau Anies ilmuwan politik, itu 40 tahun yang lalu. Ngomongnya yang indah-indah, yang canggih-canggih. Sekarang, Masih indah sekarang, Mas. bahkan omongannya masih manis ya, karena Ya. setiap ngomong itu bibirnya dijilat kan. Jadi saya membaca Anies ini politisi. Ya pilihan pentok. Kalau memang tawaran dari PDIP harus menjadi kader PDIP untuk bisa maju, saya kira Anies akan melakukan itu. Menarik banget. Pilihan Ya. mentok. Itu menarik. Pilihan mentok. Itu Karena Anies ini kan sudah mulai ditinggalkan oleh pemuja PKS. gelap. Oh, pemuja gelap. Diksi Ini baru dia. lagi tuh. Kita menyebut pemuja gelap semua itu kan yang dukung di Pilpres itu. Buktinya, ya. Siapa Anies menunggangi lagi kangen. siapa itu? buktinya Anies lagi kangen-kangennya ke mereka biar diusung lagi di Jakarta ditinggalin, Pak. Mana nggak sakit hati tuh barang. Ya. Sekarang sih saya, itu menarik banget politik kita ya. Ini harus dibikin lagi sih teori barunya nih Mas Adi. Apa tuh? Apa yang terjadi di 2024 Pilpres, pemilu dan pilkadanya ini. Baru semua ini kayaknya teorinya. Gimana bisa kalau saling tukar. Betul, pertama memang akan begitu banyak memunculkan teori-teori baru. Yang kedua kalau Anies jadi dimajukan oleh PDIP, ini kan seperti bukan apel ya, semangka ya nggak? Luarnya hijau tapi dalamannya merah. Anies ini kan harus diakui sebagai intelektual Muslim yang warna keislamannya kuat. Tapi kalau dalamannya itu merah, ya itu PDIP lah. Bang. Iya. Bagus lagi itu. Pernah kan semangka itu diasosiasikan dengan Palestina. Ah. Nanti bisa dipakai untuk kampanye gitu Oh ya. iya benar. Iya. Ente ngasih ide ente untuk kampanye ini. Iya. Dan saya membayangkan begini, kalau PDIP jadi usung Anies Baswedan, kawan-kawan PDIP yang dulu nyerang-nyerang Anies itu berada di garda terdepan mendukung Anies Baswedan. Wih. Sungguh sangat membuka mata ya Mas ya. Kayaknya bagus tuh untuk pelajaran politik kita. Iya, benar. Betul, di IG dan medsosnya puji-puji Anies. Masya Allah, Anies itu baik. Mbak Musi jadi terdepan ini. Langsung lulus skripsi tuh 21 SKS. Lucu. Siap. Makasih Iya. Mas Adi. Oke ya. Mas Adi terima kasih banyak atas waktunya. Silakan lanjut lagi menemani teman-teman di sana. Tapi ngomong-ngomong nggak ada yang bahaya kan? Kalau ada yang bahaya sensor ya. Aman. Nggak bisa disensor live. Nggak ada sensor mah tapi aman Boleh. aja. Jadi mudah-mudahan besok masih bisa dihubungi. Sehat-sehat Mas, terima kasih banyak. Stay safe Mas Adi, terima kasih. Ya udah, terima kasih Mas Torik. Tapi Sama-sama. menarik ya. Kalau Mas Torik sendiri ngelihat apa yang disampaikan Bu Mega tadi di pidato sebelumnya yang baru saja selesai, lebih condong kemana? Saya setuju sama Adi. Kayaknya lagi tawar-menawar politik secara terbuka ini. Oh, Bu Mega ibarat melempar harga, Hmm. melempar persyaratan. Oke kok gue. Tapi ya itu tadi kayak kata Mau Mas nurut Adi. gak gitu? Apakah lu mau nurut? Apakah lu mau ikut sama kultur di PDIP? Lu harus menyesuaikan diri. Hmm. Itu kayaknya. Tinggal menunggu respon Mas Anies. Ya harapannya mungkin setelah ini ada pertemuan baik di depan atau di belakang layar. Mungkin yang di belakang layar dulu kan ya. Lalu dibicarakan deal-deal politiknya apa, persyaratannya apa, apakah akan dipenuhi, apakah enggak. Lalu akan kita lihat nanti. Mas, kalau kita balik lagi ke keputusan MK mengenai umur ini, selain Kaesang, ini ada lagi nggak yang di bawah 30 tahun?
Sebenarnya kalau kita melihatnya ke tingkat 2, ke level wali kota bupati, banyak kok umur 27 udah jadi wali kota, udah jadi bupati, walaupun akhirnya berkasus kena narkoba dan lain itu ada di Kalimantan pernah beberapa tahun lalu. Tapi kalau untuk cagup kayaknya baru memang. Baru Mas Kaisang yang menonjol paling tidak. Kalau yang lain sebenarnya banyak. Jadi bukan hal baru, cuman orang tuh kan alerginya karena ini anak presiden. Oke. Nah, orang nggak pengen ini semacam politik dinasti lah. Alerginya di situ sebenarnya. Karena baru aja kan kakaknya juga terpilih Iya, gitu dan kan. waktu itu dirasanya pun melalui jalur yang kontroversial. Ya, Ini pun benar. kok mau diulangi gitu ya. Dirasanya begitu, mungkin kayak gitu yang menimbulkan tadi kayak kata Mas Adi bahwa orang sudah makin banyak melek politik dan terasa di sini Iya. kok marah aku ya. Kok aku emosi ya? Kok aku ternyata nggak ternyata kok aku jealous ya Iya, sama iya. peluang-peluang yang didapat sama privilege yang didapat sama dia. Aku nggak jealous. Aku nggak cuma jealous kalau kamu jalan sama dia. Gitu-gitulah. Iya. Udah mulai ngaco udah. Tapi sangat semakin terbukti gitu, bukan terbukti, terlihat begitu berbagai macam kontroversi yang dilalui dengan sejumlah putusan menjelang pemilihan presiden, pilkada gitu. Terus kemudian ada sebutan Raja Jawa. Iya. Tendensi untuk membangun sebuah dinasti itu semakin kelihatan gitu, Mas Torik. Kalau ngomong politik dinasti di apa namanya di era demokrasi sebenarnya kan itu terbuka peluang untuk siapa aja mau jadi pemimpin. Yang dipermasalahkan orang kan itu tadi soal privilege yang didapat. Sebenarnya kalau jalur-jalur yang digunakan itu benar-benar jalur yang tanpa privilege sama dengan yang lain itu sebenarnya nggak masalah. Harusnya sih. aman aja ya. Harusnya sesuai aman-aman konstitusi aja gitu ya. Cuma demo hari ini menarik karena banyak banget seleb yang turun. Betul, Gitu ya. Sampai pesohor Reza banyak, Rahadian, benar. terus Komika juga banyak. komika dan Tapi mereka yang kemarin benar-benar diajak ke IKN gak ada yang ikut kayaknya ya. Saya nggak hafal, Influencer Mbak. ya. Mas, kalau tadi juga kan kita sempat lihat kan yang dinanti-nanti kan sebenarnya respon dari DPR sendiri seperti apa. Tadi hampir ada tapi kan kondisi tidak kondusif kan. Terus akhirnya buat pernyataan sebentar gitu di dalam gitu. Ya, di atas mobil juga ada kok tadi pernyataannya di atas Iya mobil. kan, tapi karena kondisi yang tidak kondusif. Nah, bagaimana media sendiri atau dari tim media sendiri itu untuk mengawal, karena kan yang dikhawatirkan sama masyarakat juga, ntar kita lengah dikit, kita bubar dikit, kayak tadi Mas Adi bilang, bisa aja ntar tiba-tiba disahkan, atau besok misalnya pada saat, gimana media mengawal ini supaya aspirasi yang kita sampaikan, karena belum ada statement juga nih dari DPR. Sudah sebenarnya statement dari Wakil Ketua DPR Pak Supmi Dasko Ahmad bahwa tidak akan ada pengesahan RUU Pilkada hari ini. Paling enggak tidak akan ada hari ini. Ya besok tidak kalau tahu. mau ya Nah, silakan itu. dipantau lagi. Oke. Sabtu Minggu libur gitu kan. Kalau Jumat juga biasanya tidak ada apa namanya jadwal sidang paripurna itu karena untuk rapat-rapat fraksi. Tapi kalau mau kita pegang ya paling enggak Pak Supmi Dasko Ahmad ini bukan wakil ketua DPR biasa dalam tanda kutip. Karismanya dan apa namanya Kedekatan. pengaruhnya di DPR itu cukup bisa dibilang sangat besar lah. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Dasko ini paling enggak untuk beberapa waktu depan bisa dipegang menurut saya. Dan kalau Setidaknya untuk hari ini maksudnya. untuk hari ini setidaknya, tapi kalau ngeliat kayaknya besok ya kita nggak tahu ya kalau ada perubahan ya kayaknya juga nggak akan sampai disahkan. Dan tadi juga ada pernyataan dari Pak Dasko bahwa kalau tidak ada pengesahan RUU Pilkada maka kita akan menggunakan aturan yang diputuskan oleh MK. Oke. Jadi itu yang dipegang. Tapi sampai detik ini belum ada ya bocoran-bocoran atau Infonya nggak akan omongan, disahkan. info-info dari. Nggak akan disahkan. Oh, infonya nggak akan disahkan. Kabarnya nggak disahkan. Oke. Kalau Kecuali yang- ada perubahan ya yang kita dapat sejauh ini tidak akan disahkan. Kalau yang tadi dikatakan akan ada mediasi gitu antara mungkin mahasiswa perwakilan dari pendemo dengan dari DPR, itu akan ada lanjutannya kah? Ya bisa jadi aja kalau diterima. Tapi kan tadi udah keluar juga Bang Habibur Rahman yang mewakili Gerindra. Ini kebetulan yang lagi ngomong dan mengakomodir pendemo ini dari Gerindra semua nih kayaknya petinggi-petingginya. Iya, iya. Tapi itu mungkin dilakukan, diterima audiensi lalu disampaikan apa tujuannya, nanti bisa diakomodir juga. Tapi informasi yang kita terima kayaknya memang tidak akan disahkan dalam waktu dekat. Jadi kemungkinan besar pilkada pakai aturan yang diputuskan Yang oleh sudah MK. diputuskan oleh MK. Oke. Kemungkinan Itu besar. ada produk payung hukum baru yang harus dibentuk.
ketika putusan Enggak, itu harus serta-merta. dijalankan. Serta-merta Oh, jadi berlaku, langsung ya. serta-merta Langsung berlaku. mengubah undang-undang itu. Nggak perlu lagi ada Nggak perlu. Ya PKPU-nya baru. paling, PKPU-nya. PKPU jadi ntar KPU tinggal bikin PKPU lalu itu dikonsultasikan DPR. gampang lah ya, disahkan. bisa selesai. Teknis lah. Seminggu maksudnya dalam waktu seminggu ini bisa selesai kalau memang itu Harusnya bisa, wong kemarin aja DPR rapatnya 7 jam. tidak. Oh, iya. Satset ya. Ya, satset. Baiklah. Tas-tas. Ini yang kondisi terbaru nih katanya nih tadi ya. Ini kondisi terbarunya meskipun ini kameranya agak goyang-goyang disco, panasan kali ya ini kameramennya nih ya. Tremor mungkin belum Iya. sempat makan atau mungkin belum sempat minum, reporternya mohon dimaklumi ya. Tapi ya mudah-mudahan aman lah ya Mas Surik sampai sore nanti. Iya, meskipun masa gerbang udah bisa- jebol ya. Setidaknya apa yang disampaikan Mas Surik tadi bahwa hari ini dijanjikan tidak akan ada pengesahan Enggak. RUU. Oke. Jadi mungkin teman-teman di sana setelah aspirasinya sudah Ya. disampaikan semua boleh pulang lagi dengan Dihemat tertib. tenaganya buat besok. Iya, besok Besok pulang lanjut lagi. lagi. Ya, Pulang lagi jadi kawal lagi. ngurus mengajukan cuti lagi, izin liburnya kan bisa ada waktu sore ini masih. Iya. Lumayan lah WFH ya. Kampus juga buat libur yang kok nggak katanya. ikutan. Oh gitu ya. Ini absennya pakai Absennya selfie pakai di tas selfie. rumunan aja. Iya.